على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم راقبا. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam pada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumul qiyamah. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu salat zuhur yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat berupa kesempatan ibadah dan kesempatan duduk di masjid dan kesempatan Allah berikan kepada kita kekuatan waktu untuk tetap ingat kepada Allah di tengah-tengah kesibukan kita. Ini merupakan sebuah anugerah dan sebuah rizki Allah ya kepada kita yang lebih besar dari rizki dunia dan seisinya. Karena jika dengan salat berjamaah kita melakukannya di masjid Allah, padahal kita memiliki kesibukan-kesibukan dunia yang dengan kesibukan itu kita tinggalkan karena ingin mengingat Allah, maka dalam sebuah ayat dikatakan, barang siapa yang mengingat Allah firha, barang siapa yang mengingat Allah dalam kesulitannya, kesempitannya, kesibukannya, Allah akan mengingat dia fi siddah. Ketika dia sulit pun, ketika dia mendapatkan musibah, bencana, Allah akan ingat kepada dia. Mudah-mudahan kumpulnya kita di masjid melakukan sholat berjamaah ini termasuk sebuah amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita ingin membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Duduk sehabis sholat sambil zikir, dengar ayat, dengar hadis, majelis ilmu, malaikat turun bersalawat kepada kita. Dengan duduknya kita, lalu kita mendengarkan majelis, mendengarkan hadis, mendengarkan Quran. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Mastama qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah." Orang yang duduk di majelis ilmu ini, Allah akan sebutkan nama mereka di kalangan para malaikat. Jadi ini sebuah tambahan ibadah yang merupakan ibadah yang baik bagi kita, yaitu duduk dalam majelis ilmu. Paling tidak, kalau seandainya kita nggak paham maknanya atau nggak paham ustadz ngomong apa, paling tidak kita mendengarkan ada salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan wahidan sallallahu biha asyara. Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada dia 10 kali. Kalau makna salawat itu adalah doa, barang siapa yang berdoa untuk Nabi satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berdoa untuk dia 10 kali. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita terakhir kita masuk dalam nama apa? Al-Wasit. Al-Wasitu. Nama Al-Wasit kita telah bahas. As-Sami sudah kita bahas. Allah alam,
sekarang kita masuk pada nama Allah Al-Alimul Al-Alamu Al-Alimu Al-Alamul Ghuyub. Al-Alim, Al-Alim, Al-Alamul Ghuyub. Ya. Jadi dia itu alim. Alim itu kalimatnya dari ilmu. Maka maksudnya adalah dia yang maha tahu. Nama Allah Alim. Juga ada namanya Alim. Kalau Alim tadi ain, lam, mim, ada ya-nya. Alim, ain, lam, ya, mim. Alim. Yang panjang adalah lamnya. Ada juga namanya Alim, yang panjang ainnya. Alim. Ada juga namanya Allam, Allamul Ghuyub. Tiga lafaz ini tiga-tiganya nama Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dulu, pertama surat Al-Baqarah ayat 32. Allah berfirman, "Innaka antal alimul hakim." Innaka antal al-alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah yang maha alim, yang maha mengetahui, al-hakim, yang maha bijaksana. Dalil yang kedua surat Jin ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alimul ghaibi wa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang paling tahu ghaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan dia tidak akan menampakkan ilmu ghaibnya kepada seorang pun. Dalil yang ketiga surat Al-Maidah 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Maka mereka berkata, la ilma lana, enggak ada ilmu kami ya Allah. Innaka anta alamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui yang gaib. Di dalam tiga surat ini atau tiga ayat ini menunjukkan tentang sebuah nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ilmu yang sempurna dan tidak ada sedikit pun yang luput dari dia. Maka keilmuan Allah Subhanahu wa taala sangat luas, mencakup segalanya, bahkan dia mengetahui apa yang belum terjadi. Kita manusia juga punya ilmu. Ada nggak kita ilmu? Ilmu di sini maksudnya apa? Pengetahuan. Ada nggak kita pengetahuan? Ada. Tentang baca, tentang nulis, tentang dagang, ada pengetahuan kita. Ilmu juga nggak itu namanya? Ilmu. Tapi sangat terbatas. Sangat terbatas artinya kita nggak tahu sesuatu yang sangat dalam. Yang kita tahu hanya sebagian dari ilmu tersebut. Maka di sini ilmunya manusia itu terbatas, ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu maha luas, maha tinggi, maha mengetahui segalanya. Maknanya, sekali lagi, makna tentang ilmu tadi. Huwallazi ahata ilmahu fil azal wa dhahir wal batin wal bawatin. Kalau dilihat dari berkaitan tentang yang diilmui oleh Allah, maka apapun yang zahir, yang batin, yang tersembunyi, yang gaib, Allah Subhanahu wa taala tahu. Jika dilihat dari waktu, maka ilmu Allah Subhanahu wa taala pun dilihat dari waktu. Ilmunya Allah tahu yang telah berlalu, Allah tahu yang sedang terjadi, dan Allah tahu apa yang akan terjadi. Kalimat apa yang akan terjadi berarti ini kan yang akan datang. Kalau dikatakan Allah tahu apa yang akan terjadi, yang akan datang,
Sampai berapa jauh dan berapa tahunkah Allah tahu yang akan terjadi akan datang? Ada yang bisa jawab? Sampai berapa tahunkah yang akan terjadi yang Allah tahu, yang akan datang ini? Ada yang bisa jawab? Gak ada yang bisa jawab, karena memang gak perlu dijawab. Ketika kita katakan Allah tahu 5.000 tahun yang akan datang, apakah itu pembatasan? Kalau engkau katakan Allah tahu 5.000 yang akan datang, 5.000 tahun yang akan datang, berarti engkau membatasi ilmu Allah. Hanya sampai 5.000 tahun yang akan datang. Membatasi ilmu Allah butuh dalil. Ketika tidak ada dalilnya, maka kembali kepada hukum asal. Alam, dia maha tahu. Berarti yang Allah tahu itu yang telah lalu, yang sedang terjadi, bahkan apapun yang akan terjadi terus menerus Allah tahu. Gak pernah terputus. Maka dari itu Rasulullah tahu siapa yang masuk. Rasulullah katakan Allah tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Kenapa Allah tahu? Karena Allah maha tahu apa yang akan terjadi. Walaupun belum terjadi dan akan terjadi dan bagaimana terjadinya, Allah tahu bahwasannya itu pasti terjadi. Bahkan dikatakan dalam Quran, hatta wa ma tasqatu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Tidak ada satu daun pun yang jatuh di muka bumi. Satu daun yang jatuh di muka bumi. Satu daun itu berarti daun apa saja, pohon apa saja, kapan saja, di mana saja Allah tahu. Pohon yang dulu di zaman Nabi Adam ketika jatuh daunnya Allah tahu. Pohon yang nanti di akhir zaman kapan jatuh daunnya Allah tahu. Karena Allah mengatakan ya'lamu wa ma tasqatu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak satu daun pun yang jatuh Allah tahu. Allah enggak sebutkan Allah tahu jatuhnya itu ketika sekarang, tidak. Allah tahu belum jatuh, akan jatuh, kapan jatuh, di mana jatuh, apa sebab jatuh. Allah tahu daun itu jatuh kemana, di tanah apa. Wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Wala habbatin fi dhulumatil ardh. Dan tidak ada satu biji pun yang tersembunyi dalam gelapnya tanah di muka bumi ini. Tidak biji itu kering, tidak biji itu basah, tidak biji itu mati. Allah tahu biji itu ada dalam perut bumi. Yang lebih singkat lagi, alam semesta ini milik Allah. Maka semua yang ada di alam ini berarti ciptaan Allah. Dari makhluk yang paling kecil, molekul-molekul, sampai makhluk yang paling besar, semua ciptaan Allah. Kalau itu ciptaan Allah, maka yang menciptakan tidak akan mungkin dia tidak tahu apa yang dia ciptakan. Maka yang dia ciptakan itu, dia tahu apa yang dia ciptakan itu. Tahunya bukan hanya sekedar tahu secara umum, dia tahu rinci kita diciptakan Allah. Allah tahu tentang kita apanya? Apa tahu kita ada sebatas itu saja? Allah tahu zahir batin kita semua, Allah tahu. Berapa banyak saraf-saraf di tubuh kita dan seberapa panjang saraf-saraf tubuh kita Allah tahu. Seberapa banyak mili air yang dalam tubuh kita Allah tahu. Seberapa banyak darah mili dalam diri kita Allah tahu. Seberapa banyak yang kita butuhkan dalam tenaga dalam diri kita Allah tahu. Bahkan Allah tahu apa yang terjadi dalam hati kita, terbetik dalam otak kita dan terniatkan dalam diri kita, Allah tahu. Bahkan Allah pun tahu bagaimana karakteristik diri kita. Mungkinkah Allah yang menciptakan kita tapi dia tidak tahu bagaimana karakteristik hambanya yang dia ciptakan? Gak mungkin. Itu kekurangan, itu aib. Kalau dia menciptakan, dia tahu karakteristik hambanya. Maka jika kita sudah memahami tentang ilmu Allah ini adalah dasar awal untuk memahami takdir. Dari mana memahami takdir? Karena Allah sudah tahu, maka yang dia tahu itu semuanya dia tuliskan. Yang dia tahu tadi semuanya tertulis. Allah punya ilmu, lalu yang dia ilmui itu dia ciptakan dengan kehendaknya tertulis. Maka yang tertulis itu semua, bahkan apapun yang akan terjadi
sampai akhir zaman dan belum terjadi, tapi sudah ditulis oleh Allah. Yang tertulis itu adalah ilmu Allah. Karena sebagian orang salah memahami, sudah tertulis 50.000 tahun yang lalu sebelum kita diciptakan. Iya, sudah tertulis bahwasannya saya masuk surga, masuk neraka. Iya. Kalau begitu, ya saya nggak usah ngapa-ngapain lagi, Ustaz. Sudah tertulis. Kamu salah paham. Ketika Allah ciptakan seorang hamba yang namanya Fir'aun, Allah ciptakan dia dari kecil. Sebelum Allah ciptakan dia, Allah akan tahu juga bahwasannya makhluk ini akan keluar. Ketika Allah ciptakan dia, Allah pun tahu dia itu hidup di mana, tabiatnya bagaimana, perangainya bagaimana, sikapnya bagaimana, dan dari semua itu Allah pun tahu apa kebijaksanaan dan yang akan dia ambil dari keputusan hidupnya. Ketika Allah tahu perangai dia, Allah tahu karakteristik dia, Allah tahu apa keputusan akan dia ambil dalam kehidupannya. Ilmu Allah itu semua ditulis oleh Allah dalam kitabnya. Maka yang ditulis itu adalah ilmu, bukan pemaksaan kepada kita. Paham ini, Pak? Atau masih bingung? Hah? Berarti yang saya mau contohkan lagi. Saya mungkin pernah contohkan, saya ulang-ulang lagi contoh ini karena banyak orang tidak memahami masalah takdir. Kita punya anak, tahu nggak perangai anak kita? Tahu nggak karakteristik anak kita? Tahu. Allah kepada anak kita lebih tahu siapa? Kita atau anak kita? Kita kepada anak kita atau Allah kepada anak kita? Allah. Kita mungkin tahu zahirnya, tapi kita nggak tahu batin dia. Ya tidak? Tapi kita tahu perangai dia, akhlak dia, cara berpikir dia, karakteristik dia, kemungkinan apa yang dia ambil dalam keputusan hidupnya kita tahu. Dari mana kita tahu itu? Dari karakteristik dan perangai hidup tabiat dia. Ini anak kalau dipaksa, dimarahin, lalu dia dipukul, tambah nakal, tambah ngelawan, tambah nggak mau dengar. Lalu betul, kita marahin, kita pukul, tambah ngelawan. Ketika dia melawan tadi, apakah dia itu karena doa kita atau memang itu sudah menjadi karakteristik yang kita mengiranya akan terjadi itu? Susah, lebih mudah. Lebih mudah. Saya pernah contohkan. Saya bawa ke rumah saya permen, saya bilang. Saya bawa ke rumah saya apa? Permen dan es krim. Permen dan es krim. Satu lagi coklat. Saya beli 3 karena saya punya anak 3. Saya sudah tahu yang permen ini akan diminta oleh si A, yang es krim diminta oleh si B, yang coklat diminta oleh si C. Saya tahu itu. Dari mana saya tahu? Kebiasaan dan karakteristik mereka. Saya tahu kesukaan mereka dan saya tahu kalau saya bawa dia ke toko selalu ini yang mereka minta. Maka itu saya tahu tentang dia. Suatu hari saya datang ke rumah saya bawa permen, saya bawa tadi es krim, saya bawa tadi coklat. Saya tulis tadi es krim buat si, atau tadi permen buat si A, es krim buat si B, coklat buat si C. Saya tulis, saya kantongin. Begitu saya masuk rumah, betul terjadi. Si A minta permen, si B minta es krim, si C minta coklat dan tidak mau yang lain. Saya hanya mau itu. Pertanyaan saya, apakah yang saya tulis di sini memaksa dia untuk dia melakukan itu? Kenapa saya tulis di sini? Berarti yang saya tulis ini apa? Hah? Pengetahuan saya ketika ini terjadi, apakah saya memaksakan itu pada mereka? Bayangkan Allah telah menulis itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah sudah cipta tahu kita. Allah tahu kamu tuh tipe laki-laki yang punya cewek tuh yang begini. Bukan Allah paksakan, tapi Allah tahu tipe kalian. Allah tahu bahwasannya kemampuan kalian begini, maka kalian begini. Allah tahu. Lah itu tadi gambaran saya kepada anak itu sangat sederhana dan sangat kecil. Allah tahu kepada kita, tahu semua jenis hidup kita, bahkan tahu ini jantung ini sampai kapan hidupnya. Allah tahu. Maka yang tertulis itu di langit 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi, itu bukan paksaan kepada kita.
Tapi itu ilmu Allah. Masalah berikutnya, ketika yang saya tulis tadi untuk anak-anak saya, mungkinkah salah dan meleset? Mungkinkah berubah suatu waktu? Mungkin. Kenapa? Karena saya lemah, nggak tahu isi hati mereka. Ya tidak? Maka kalau Allah tidak akan pernah mungkin berubah. Mungkinkah bisa berubah yang Allah tulis di langit? Nggak pernah berubah, karena nggak pernah salah. Nggak pernah berubah dan nggak pernah salah. Maka itu Allah tulis di langit dan tidak akan pernah berubah. Dan Allah tahu tidak akan pernah berubah, karena Dia Maha Tahu. Kalau kita itu kalau saya tadi kepada anak-anak namanya prediksi, perkiraan, mungkin benar mungkin salah, tapi kemungkinan benar gara-gara saya tahu karakteristik mereka. Tapi kalau Allah namanya bukan prediksi, namanya ilmu, pasti nggak mungkin salah. Dipahami ini Pak? Mungkin berubah? Tidak. Sekarang begini, ini ada orang sakit Ustaz. Oke, ini orang sakit. Kalau dia berdoa dia sembuh, kalau dia tidak berdoa dia sembuh. Yang tertulis yang mana Ustaz? Apa jawabannya? Yang tertulis adalah apa yang akan dia kerjakan, apa yang akan dia pilih dalam hidupnya. Allah tahu apa yang akan dia pilih. Ternyata yang dia pilih berdoa. Lalu dengan dia memilih berdoa, lalu Allah sembuhkan. Jangan katakan berubah yang telah tertulis. Tidak, karena Allah tahu dia pun akan berdoa. Dipahami Pak? Dia akan berdoa, maka dengan doanya Allah akan sembuhkan dia. Karena Allah tahu dia akan memilih doa dalam hidupnya. Maka itu Allah bebaskan dalam hidup kita ini memilih. Tapi pilihan kita semua di bawah pilihan Allah. Apa yang kita pilih akan ada konsekuensi dalam kehidupan kita. Dia pilih doa, dia sembuh. Dia tidak pilih doa, dia nggak mau berdoa, dia nggak sembuh. Konsekuensinya. Tapi dua-duanya atau salah satunya telah Allah tulis, karena Allah tahu ini orang karakteristiknya doa nih. Ini orang sifatnya nih kayaknya, bukan kayaknya, kalau Allah tahu ini orang pasti doa. Ini orang tabiatnya doa. Allah tahu itu. Allah tahu itu semua, maka Allah tuliskan. Ini yang dikatakan Alamul Ghuyub. Allah Maha tahu. Bahkan semut yang ada di dalam tanah, Allah tahu berapa jumlahnya, berapa banyaknya, kapan matinya, untuk apa hidupnya, dan berapa butuh makan. Allah tahu. Tidak ada di alam semesta ini yang sembunyi dari Allah, nggak ada. Bahkan apapun yang terbetik di hati Allah tahu. Maka kalau Allah Maha tahu, kita ini nggak tahu, harusnya kita tunduk patuh kepada yang tahu. Jangan ke sana. Ada orang jahat di sana. Enggak, saya ke sana aja. Dikasih tahu jangan ke sana, yang lebih tahu siapa? Kata Allah jangan riba, kamu hancur. Enggak, kayaknya untungnya banyak. Coba. Yamhaqallahu riba, Allah hancurkan dengan ribanya. Yang paling tahu siapa sebenarnya sih? Kita atau Allah? Allah. Ketika Allah larang, apakah karena Allah pelit, atau karena Allah ingin kita tetap di atas kebaikan? Hah? Tapi kadang kita nggak ngerti kebaikan. Masa sih nggak boleh? Nggak apa-apalah sedikit, biar maju usaha saya. Allah yang lebih tahu. Kamu tuh nggak tahu yang ke depan tuh apa. Kalau sudah percaya bahwasannya Allah Maha tahu, tidak akan pernah menentang perintah dan juga aturan-aturan Allah. Karena tahu Allah yang Maha tahu, dan kita cuma sok tahu. Kadang-kadang kalau kita ini protes dengan perintah Allah, itu orang sok tahu. Kenapa sih harus dibunuh orang yang bunuh? Kan itu nggak adil, kan itu nggak menjaga hak asasi manusia. Harusnya nggak dibunuh dong orang yang bunuh, menjaga hak asasi manusia. Kata mereka. Kita jawab dengan ini saja. Kamu tahu nggak bahwasannya Allah Maha tahu? Tahu. Iya. Berarti Maha tahu kan Maha berilmu. Sekarang yang mengatakan bahwasannya kisos itu yang Maha berilmu, kamu bilang jangan. Kamu sama Allah ilmunya kuatan mana? Oh enggak, Allah memang Maha kuat, tapi ini kayaknya nggak bener. Subhanallah, apa bedanya? Omonganmu dengan perbuatanmu itu bertentangan. Kamu bilang Allah Maha tahu, tapi ini nggak bener.
Bahkan sebenarnya membunuh orang yang membunuh itu adalah menjaga hak hidup. Maka itu Allah mengatakan, barang siapa yang membunuh satu jiwa bagaikan membunuh seluruh manusia. Kenapa? Orang yang membunuh orang lain berarti dia telah mengambil hak hidup orang lain. Orang yang gak bersalah dia bunuh, berarti dia mengambil hak hidup orang lain. Orang yang mengambil hak hidup orang lain, cara menjaga hak kehidupan adalah harus diambil hak dia, balas. Ketika engkau mengambil hak orang lain, harus dibalas hakmu. Engkau harus diambil hidupmu. Kenapa? Menjaga hak hidup orang. Jadi kalau orang bilang kisos itu tidak menjaga hak asasi manusia, dia salah paham. Kisos itu adalah menjaga hak hidup manusia. Kenapa orang yang gak bersalah dibunuh? Dia punya hak hidup. Ketika engkau merampas hak orang lain, maka engkau harus mengembalikannya. Dia harus dibunuh dengan kisos. Siapa yang perintahkan? Allah. Maka itu Allah itu maha tahu. Sekarang Allah tahu nggak karakteristik laki-laki jiwanya gimana? Hah? Lebih tahu Allah tentang jiwa kita atau istri kita tentang jiwa kita? Hah? Allah lebih tahu karakteristik jiwa laki-laki. Allah tahu juga karakteristik jiwa perempuan. Maka Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'minan nisa. Keputusan dari Allah, laki-laki kepemimpin perempuan. Karena siapa yang lebih tahu? Allah. Lalu Allah katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba." Nikahi perempuan 2, 3 atau 4. Yang ngasih izin siapa? Allah. Siapa yang lebih tahu? Orang sekarang bilang, "Oh, itu enggak adil itu." Kamu jangan lihat kejadian. Kalau manusia-manusia yang melakukan karena tidak ada ilmu dan tidak ada takwaan lalu rusak terjadi, bukan karena hukumnya tapi karena pelakunya. Ketika pelakunya merusak, jangan salahkan hukumnya. Ketika Allah berikan hukum itu dan diterapkan dengan baik oleh baginda Rasulullah SAW, maka itu tetap keadilan. Allah Maha tahu. Ketika terjadi ada orang menerapkan hukum itu lalu terjadi kerusakan, katakan bukan hukumnya yang salah, orang yang melakukan yang salah. Pasti itu orang yang melakukan hukum yang salah. Allah Maha tahu. Itu kalau dari sisi hukum. Sekarang kalau dari sisi takdir, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon padamu, in kunta ta'lam hada amr khairun li fi dini wa ma'asi wa akibatul amri. Ya Allah, jika engkau tahu urusan ini baik bagiku, di duniaku, di agamaku, di kehidupanku, mudahkan untukku. Jika engkau tahu perkara ini jelek untukku, di duniaku, kehidupanku, dan akhiratku, palingkan untukku. Ini doa apa, Pak? Doa istikharah. Ketika istikharah kita minta dengan ilmu Allah, ya Allah pilihkan untukku. Lalu ketika Allah pilihkan untuk kita sesuatu yang telah Allah pilihkan, yang terkadang kita tidak sukai, secara hati kita nggak suka, tapi Allah sudah pilihkan. Baik atau tidak baik yang Allah pilihkan? Harusnya baik, karena kita katakan apa? Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Di sini dikatakan, maka itu ilmu Allah mencakup segalanya. Bahkan Allah tahu berapa detak jantung kita per detik dan per menit. Gak ada satupun yang bisa lepas. Bahkan Allah tahu debu-debu ini yang gak kelihatan sama kita, yang ada di udara, Allah tahu berapa jumlahnya. Kenapa Allah tahu? Karena itu ciptaan Dia. Gak mungkin ada yang Dia ciptakan Dia gak tahu berapa jumlahnya. Karena itu ciptaan Dia, Dia tahu berapa jumlahnya. Dari itulah ada sebagian kelompok yang salah memahami takdir, sehingga mereka katakan Allah gak tahu apa-apa kecuali setelah terjadi. Allah nggak tahu apa-apa kecuali setelah terjadi. Karena dia nggak bisa mengkombinasikan antara yang tertulis 50.000 tahun yang lalu dengan kejadian sekarang. Bagaimana ini bisa mengkombinasikan? Kalau begitu, kalau itu sudah tertulis, berarti Allah nggak tahu apa yang terjadi. Sehingga mereka mengatakan Allah nggak tahu apa-apa sampai terjadi. Ya subhanallah. Ini adalah merendahkan Allah. Kita tahu Allah alim. Kita tahu Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kita tahu juga bahwasannya Allah itu menciptakan kita, pasti Dia Maha tahu dengan segalanya. Berikutnya, ya, setelah kita tahu bahwasannya
Ilmu Allah mencakup segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Yang di bumi bahkan di bawah perut bumi pun Allah tahu. Yang di langit bahkan di langit ketujuh Allah tahu. Sampai sekarang manusia belum tahu berapa banyak planet yang ada di langit. Allah pasti tahu berapa banyak planet di langit. Karena itu ciptaan Dia. Tidak mungkin Dia menciptakannya dan Dia nggak tahu ketika Dia menciptakannya. Kemudian ada satu ilmu yang ilmu ini makhluk tidak akan mungkin bisa tahu. Dan ilmu ini hanya milik Allah, yaitu ilmu gaib, ilmu yang akan datang dan tersembunyi. Ilmu gaib nggak ada yang tahu kecuali Allah. Maka itu dikatakan wa innamal ghaibu lillah. Wa innama, bagi kita yang memahami bahasa Arab, jika kita memahami bahasa Arab, kalimat innama itu hanya saja pembatasan. Innamal ghaibu, sungguhnya hanya saja ghaib itu lillah, milik Allah. La ya'lamuha illahu. Dalam Quran dikatakan tidak ada tahu ghaib kecuali Dia, Allah. Berarti perkara ghaib itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Dalam surat Al-Jin tadi yang kita sebutkan, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Dia yang tahu gaib dan tidak menunjukkan gaib itu kepada seorang pun. Illa man irtadha, kecuali yang Dia ridhoi dari Rasulnya. Jadi hukum asalnya gaib itu milik Allah dan gak ada yang tahu. Pertanyaannya, apa itu gaib? Gaib itu lawan hadir. Hadir itu yang nampak, yang kelihatan, itu hadir. Yang gaib itu yang tidak nampak dan tidak kelihatan, itu gaib. Maka ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Gaib mutlak dan gaib nisbi. Maksudnya, gaib mutlak adalah nggak ada satupun yang tahu kecuali Allah. Contoh, sekarang di balik tirai perempuan, bagi laki-laki gaib tidak? Gaib karena nggak kelihatan. Itu namanya gaib nisbi. Bagi perempuan nggak gaib, kelihatan. Adapun gaib mutlak, masalah yang tidak ada tahu, bahkan malaikat pun nggak tahu. Gaib mutlak, takdir, mati, lapar, kapan hidup, itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Karena itu ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz yang tidak ada tahu kecuali Allah. Malaikat pun nggak tahu. Maka Allah katakan, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamu illahu. Di sisi Allah kunci-kunci gaib dan nggak ada yang tahu kecuali Dia. Di antara ilmu gaib adalah tentang kapan terjadinya kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu kapan kiamat. Qul, katakan pada mereka, ilmuha inda rabbik. Ilmunya di sisi Allah. Allah saja yang tahu kapan kiamat. Suatu hari baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam. Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Yang terakhir bertanya tentang mata sa'ah. Ya Muhammad, kapan kiamat? Yang bertanya siapa? Jibril, Rasulnya para malaikat. Yang ditanya adalah Muhammad, Rasulnya Sayyidul Mursalin, pemimpin para Rasul. Maka Rasulullah berkata, ma mas'ulu anha bi'a'lam minasail. Orang yang ditanya nggak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya, yang ditanya siapa? Rasulullah. Yang bertanya siapa? Jibril. Rasulullah yang ditanya itu nggak lebih tahu daripada yang nanya. Yang nanya pun nggak tahu, yang ditanya nggak tahu. Kenapa? Karena itu ilmu gaib. Tapi Rasulullah tahu tanda-tandanya saja, kapannya nggak tahu. Tanda-tandanya Rasulullah tahu. Berarti ilmu gaib ini ilmu khusus milik Allah. Ilmu khusus milik Allah. Malaikat nggak tahu, Jibril nggak tahu, baginda Nabi kita Muhammad SAW juga nggak tahu. Timbul permasalahan. Bagaimana jika ada makhluk manusia zaman sekarang ngaku, aku tahu kapan datangnya kiamat, ngaku tahu gaib, apa hukumnya? Hukumnya adalah syirik. Loh Ustaz, dari mana tiba-tiba syirik Ustaz? Iya, karena dia menyetarakan ilmunya dengan Allah satu level. Sementara Allah katakan lam yakun lahu kufuwan
ahad, tidak ada yang sekufu. Apa itu sekufu? Selevel dan setara dengan Allah. Dia telah menyetarakan dirinya dengan Allah dengan mengakui bahwasannya dia tahu gaib, padahal yang tahu gaib cuma Allah. Sebagaimana Fir'aun telah mengakui dirinya setara dengan Allah. Ana rabbukum, aku Rabb kalian. Ketika ada orang yang mengaku-ngaku sesuatu yang khusus milik Allah, berarti maknanya dia telah melevelkan dirinya sama seperti Allah. Apa arti kufuan, Pak? Sekufu apa arti sekufu? Hah? Selevel kan? Allah katakan lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Ketika dia katakan ilmu, dia tahu ilmu gaib, berarti dia mengatakan ilmu dia sekufu dengan ilmu Allah. Sama dengan ilmu Allah. Dari inilah kenapa dukun paranormal jatuh kepada kesyirikan. Ini buah hasilnya. Karena dukun dan paranormal itu orang-orang yang ngaku-ngaku tahu gaib. Sementara ilmu gaib hanya milik Allah. Jadi kalau orang tanya, kenapa sih Ustaz kedukun itu syirik? Ini di akar masalahnya. Menyetarakan Allah dengan makhluk dalam ilmu yang tahu cuman Allah. Jodoh yang tahu siapa? Allah. Mati yang tahu siapa? Allah. Takdir yang tahu siapa? Allah. Itu ilmu gaib semua. Ilmu gaib gak ada yang tahu kecuali Allah. Siapa yang bilang? Allah yang mengatakan. La ya'lamuha illahu. Gak ada yang tahu kecuali Dia. Maka dari itu Rasulullah mengatakan man atakahinan aw arrafan fasadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun dan paranormal dan dia membenarkan ucapan dukun dan paranormal, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Dia telah kafir terhadap yang diturunkan untuk Muhammad. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan man ata'arrafan fasa'alu an syai'. Barang siapa yang datang kepada dukun arraf. Arraf itu adalah orang yang mengaku-ngaku tahu gaib yang akan datang, itu arraf. Kalau kahin itu dukun juga tapi yang mengaku-ngaku akan yang telah berlalu. Intinya antara kahin, arraf itu semua sama. Dia mengaku tahu tentang rahasia gaib. Jadi kalau ganti nama, kalau zaman dulu namanya arraf sama kahin, ganti nama apapun namanya, kalau dia tetap ngaku-ngaku tahu gaib, itu ujung-ujungnya dukun. Mau dibilang orang pintar, orang hebat, orang canggih, terserah. Kalau dia tetap mengaku tentang mengetahui ilmu gaib, dalam bahasa Arab itu dikatakan paranormal, dukun, yaitu kahin, arraf. Hukumnya sama. Kembali lagi kita kepada Allah itu Maha Tahu. Tidak ada boleh makhluk menandingi ilmu Allah dan mengakui bahwasannya dia tahu seperti ilmu Allah. Walaupun pada hakikatnya tidak akan pernah ada yang bisa menandingi Allah. Tapi ketika dia mengakui, pengakuannya berupa apa? Berupa perbuatan. Dia coba menerka-nerka, dia coba mengira-ngira, dia coba menerawang. Apa yang mau diterawang? Itu semua perkara gaib, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia lakukan itu, maka seolah-olah dia sedang mengatakan pada dirinya, aku tahu gaib yang diberikan Allah kepadaku. Seolah-olah dia disitulah dia menjadikan kufu bagi Allah. Bagi yang percaya, oh iya ternyata betul ada makhluk yang seperti Allah tahu gaib. Berarti dia telah mempercayai ada yang sekufu dengan Allah. Dan itu termasuk bentuk dari apa? Kesyirikan. Ini kita katakan sekali lagi, kenapa ke dukun, ke paranormal, ke orang pintar, ya, kalau dia mengaku-ngaku tahu ilmu gaib, semuanya bentuknya adalah dikatakan kesyirikan. Karena yang tahu gaib cuma Allah. Barang siapa yang mengaku tahu gaib, berarti dia telah menjadikan dirinya selevel dengan Allah. Melevelkan diri dengan Allah, itulah hakikat kesyirikan, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dikatakan juga, ya, buah daripada mengetahui ini semua. Jika kita sudah tahu Allah Maha Tahu, ilmu Allah Maha luas, tidak ada satu makhluk pun yang selevel dengan Allah ilmunya, maka buahnya yang pertama, khauf minallah wa khasyati wa muraqabati fis sir wal ilm. Ada rasa takut, rasa cemas,
rasa risau bahwasannya Allah Subhanahu wa taala selalu memantau kita. Sebagian orang takut naik motor nggak pakai helm kalau ada polisi. Kalau nggak ada polisi, dia libas juga nggak pakai helm. Kenapa? Karena dia tahu ada polisi di situ. Orang beriman kalau dia tahu bahwasannya Allah Maha tahu, dia tidak akan pernah melanggar syariat Allah karena dia tahu Allah Maha tahu. Walaupun sendirian, walaupun di dalam ruang sendiri, di waktu sendiri, tidak ada yang lihat, tapi pasti Allah tahu apa yang sedang kita kerjakan. Maka dari itu, seorang muslim yang mengenal bahwasannya Allah Maha tahu, dia selalu merasa terpantau. Yang mantau siapa? Allah. Kalau dia tahu bahwasannya Allah Maha tahu, lalu dia bermaksiat dalam kesendiriannya, berarti kadar keimanan dia tentang ilmu Allah sesuai dengan perbuatannya. Dari itu, para nabi walaupun sendiri, dia tetap yakin Allah bersama dia. Dari itu kita, orang-orang seperti kita kebanyakannya yakinnya Allah itu ada kalau lagi sholat. Kalau lagi nggak sholat, kalau lagi sendiri, ya subhanallah. Ya apalagi sebagian anak-anak muda, seolah-olah kalau dia lagi duduk di kamar sendiri megang HP, nggak ada yang tahu kecuali dia dan HP. Ya subhanallah. Kemana Allah? Kemana Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, yang Maha melihat, yang Maha mendengar? Yang kedua, kalau kita tahu Allah Maha tahu dan kita yakin itu, maka Allah tahu setiap perubahan kehidupan kita. Allah tahu kita lagi sulit, Allah tahu kita lagi lapang, Allah tahu kita lagi sehat, Allah tahu kita lagi sakit, Allah tahu semua keadaan kita. Maka ketika Allah tahu semua keadaan kita, seorang muslim tidak akan pernah putus asa berharap kepada Allah karena dia tahu Allah Maha tahu. Allah nggak mungkin menelantarkan hambanya. Maka di sini katakan, ya, di sini menunjukkan bahwasannya yakin segala perkara yang terjadi dan belum terjadi bahkan akan terjadi sudah tertulis dalam kitab. Buahnya daripada itu adalah tenang. Buahnya adalah tenang. Tenang bagaimana? Kalau memang milik kita, tidak akan pergi, tidak akan bisa diambil orang lain. Kalau memang bukan punya kita, mau setamak apapun, seserakah apapun, securang apapun, tidak akan pernah jadi milik kita. Kalau memang bukan milik kita. Kalau itu memang milik kita, sudah Allah tuliskan milik kita dan Allah tahu itu milik kita. Mau bagaimanapun orang melakukan kejelekan dan kejahatan kepada kita, kita akan tenang. Itu kalau milikku nggak bakalan pergi kemana, tidak akan pergi kemana. Ya subhanallah. Ya, dikatakan lagi, di antara buahnya adalah tadi kita katakan, sudah kita bahas juga tadi, kita pasrah tunduk patuh kepada hukum Allah. Yang tadi kita sudah contohkan tentang riba dan semisalnya, karena Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita. Yang berikutnya, buah daripada itu semua, mengetahui tentang nama Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang hamba akan menumbuhkan di hatinya harapan karena dia tahu bahwasanya Allah Maha tahu. Harapan ketika dia tertimpa musibah, berharap Allah berikan kemudahan. Harapan Allah berikan pertolongan ketika dia sulit karena dia tahu Allah Maha memberikan pertolongan. Yang berikutnya, di antara buah mengetahui nama Allah adalah Al-Alim, dia adalah Maha tahu, semangat untuk menambah ilmu dan tawadhu kepada Allah, rendah hati kepada Allah. Karena ilmu yang ada pada kita sehingga kita berhasil dalam dagang, ilmu yang ada pada kita sehingga kita berhasil dalam kerjaan, dalam jabatan, ilmu yang ada pada kita itu pada hakikatnya ilmu yang kita dapati dari Allah. Karena Dia yang Maha berilmu, yang mengajari kita sehingga kita menjadi tahu. Dari itulah, kalau kita sadar semua ilmu itu dari Allah, maka syukuri dan nikmati Allah yang memberikan anugerah. Yang berikutnya, pembahasan alim dan alam, apa bedanya? Alim itu ilmunya terus menerus dan tidak ada sedikit pun yang terluput dari dia, itu alim. Alim dia tahu
Tapi alim, pengetahuannya nggak ada yang terluput dari dia. Itu alim. Alim namanya. Adapun allamul ghuyub, pakai allam. Yang panjang itu lamnya, allam. Itu artinya sighah mubalaghah dalam bahasa Arab. Arti sighah mubalaghah itu amat teramat sangat tahu, itu sighah mubalaghah. Amat teramat sangat tahu tentang yang gaib. Maka itu kalau manusia paling derajatnya adalah alim. Gak ada manusia sampai alam atau alim, gak ada. Kalau ada manusia namanya alim, itu cuma nama. Hakikat sifatnya belum tentu seperti itu. Karena bisa jadi dia tidak tahu apa-apa. Seandainya dia tahu, mungkin dia tahu hanya perkara-perkara dunia yang dia miliki. Allah alam, ini nama Allah Al-Alimu, Al-Alam, atau Alim, Alim, dan Alamul Ghuyub. Allah musta'an. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Sudah 50 menit pertemuan kita. Ada pertanyaan? Ya, tidak ada, kita cukupkan. Kurang lebih mohon maaf. Silakan Pak, silakan. Doa tadi merubah takdir. Sini saya contohkan. Lapar takdir bukan? Bapak saya tanya, lapar takdir bukan? Kenyang takdir bukan? Makan merubah takdir. Takdir lapar menjadi takdir kenyang. Dan Allah tahu kapan kau makan dan kapan kau makan dan apa yang kau makan, kau akan pilih makanan apa. Tahu. Berarti sekarang contoh lagi. Sakit takdir bukan? Takdir. Sembuh takdir bukan? Takdir. Berobat merubah takdir. Takdir sakit menjadi takdir sembuh. Makan berubah takdir. Takdir lapar menjadi takdir kenyang. Ya tidak, berubah takdir tidak? Maka itu larilah dari takdir kepada takdir Allah. Itu kata Ibnu Qayyim. Larilah dari takdir kepada takdir Allah. Larilah dari takdir sakit kepada takdir sehat. Larilah dari takdir lapar kepada takdir kenyang. Kenapa doa dikatakan merubah takdir? Kalau makan tadi hanya satu masalah. Kalau obat tadi merubah takdir dari sakit kepada sehat, satu masalah. Doa merubah seluruh masalah kita. Dalam jodoh, takdir bisa berubah. Dalam mati, umur, takdir bisa berubah. Dalam sehat, dalam lapar, dalam rizki, dalam usaha, semua masalah bisa berubah. Kenapa? Dengan doa. Itulah dikatakan doa merubah takdir. Apakah yang tertulis 50.000 tahun yang lalu berubah, Ustadz, ketika kita berdoa? Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi apa? Tidak berubah. Karena Allah tahu kamu akan berdoa. Karena Allah tahu kamu akan berdoa. Kalau kamu tidak berdoa, kamu akan dapat umur 50 tahun. Kalau kamu berdoa, kamu akan dapat 55 tahun. Dan Allah tahu kamu akan berdoa atau tidak. Maka yang Allah tulis adalah apa yang Allah tahu. Dipahami? Paham? Iya. Jadi doa merubah takdir artinya bukan merubah yang tertulis, tapi di situ merubah sesuatu yang tadinya harusnya terjadi A berubah menjadi B, tapi dua-duanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ya, tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.